Kalau orang masih suhudon kepada saya, berarti sholatnya gugur, ngajinya gugur. Berani sekali Gufron berfatwa menggugurkan sholatnya orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Masuk surga? Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Kacau. Bagaimana mungkin dalam sebuah pengajian membuka sesi tanya jawab dan narasumbernya orang seperti Gufron ini? Dan yang dibahas ini masalah akidah juga. Katanya semua umat beragama selain Islam juga masuk surga, punya surganya masing-masing. Ini teguran saya kepada Pak Kiai, ulama-ulama, ustaz-ustaz pondok. Bagaimana mungkin orang seperti ini dibiarkan bercakap secara terbuka dan berleluasa, membuat dakwaan-dakwaan yang begitu besar. Na'udzubillahi min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 7 hari saya nggak ngupload video, mohon maaf karena ada kesibukan keluarga, tapi saya tetap menyimak ataupun memantau hal-hal yang viral di sosial media, khususnya perkara-perkara yang bisa merusak agama Islam ataupun merusak akidahnya umat Islam. Saat ini saya lihat di sosial media, Mama Gufron itu semakin viral teman-teman. Bahkan viralnya sampai ke Malaysia juga. Beberapa pendakwa di Malaysia meminta agar ormas Islam seperti MUI dan lainnya mengambil tindakan tegas untuk menghadang penyebaran aliran yang menyimpang dari Gufron ini. Mama Gufron ini, saya masih ada harapan bahawa ulama-ulama di Indonesia akan meluruskan isu ini. Saya yakin anda akan berjaya meluruskan isu ini. Saya harapkan Nahdlatul Ulama, Majlis Ulama Indonesia, Muhammadiyah buat kenyataan terbuka, buat kritikan secara terbuka. Kalau perlu, panggil pakar bahasa Suryani untuk nyatakan dengan jelas bahawa Mama Gufron ini berbohong. Panggil pakar bahasa Arab, mengatakan apa yang disebut oleh Mama Gufron itu adalah gibrish. Gibrish. Nyatakan pakar-pakar ni kena pandai dan semua benda ni, sebab orang awam tak tahu. Kita tengok video dia, orang awam siap tepuk lagi bila dia cakap bahasa Arab. Bahasa Arab karomah dia tu. Orang awam siap tepuk lagi, orang awam tidak tahu. Jadi saya yakin ulama-ulama Indonesia akan meluruskan isu ini. Keprok atuh, wamakoli, brokoli. Brokoli itu sayur teman-teman ya. Lihat teman-teman, orang yang di Malaysia saja itu resah dengan tindakannya Gufron ini yang menyebarkan hal-hal menyimpang terkait agama Islam. Dan yang menjadi pertanyaan, lalu gimana kita yang di Indonesia? Sejauh ini saya melihat berita-berita di sosial media belum ada tanggapan resmi dari MUI. Minimal MUI Banten teman-teman. Padahal apa yang disampaikan oleh Gufron itu udah sangat berbahaya sekali. Bahkan Gufron berani berfatwa, siapa yang suuzon dengan dia katanya, sholatnya gugur, ngajinya gugur katanya. Tuh, sampai difitnah, dihina, saya aja gilanya pun 3 tahun. Kalau orang masih suhudon kepada saya, berarti sholatnya gugur, ngajinya gugur. Apanya gugur? Gugur karena apa? Nggak ada cinta kasih sayang. Saya mendoakan, saya munajat kepada Allah, munajat kepada malaikat maut, nukar nakir, ke malaikat Jibril. Ya Allah, ya Karim, makoli inna rahmatan Gufron. Nah, keluar lagi kan bahasa andalannya, makoli yang disebut itu bahasa Suryani, padahal bukan teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat tadi, berani sekali Gufron berfatwa menggugurkan sholatnya orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Memang terdengar dan terlihat viralnya Gufron ini seolah-olah seperti lucu teman-temannya. Padahal sebenarnya ini berbahaya sekali. Saya ulang terus di channel ini mengatakan bahwa ini berbahaya karena berkaitan dengan ajaran agama Islam yang diselewengkan. Dan faktanya Gufron ini sudah memiliki banyak pengikut. Saya kasihan dengan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Mungkin mereka adalah orang-orang yang tulus ingin belajar agama Islam tapi salah dalam memilih guru. Dan kita sebenarnya juga tidak ada kebencian dengan Pak Gufronnya secara pribadi. Saya sendiri menghormati Pak Gufron sebagai sesama muslim, sebagai sesama manusia. Tapi mohon maaf, ajaran-ajarannya Pak Gufron ini tidak bisa kita benarkan. Dia katanya pengendali malaikat, bahkan dia bisa melarang malaikat mungkar nakir untuk mengajukan pertanyaan kepada orang yang meninggal dunia. Santai lah. Oh, ini ada yang meninggal, disolatin di sini. Tanggung jawab saya, solatkan. Saya langsung lihat dulu mungkar nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Loh iya,
karena saya mati dulu. Tahu seluk beluknya. Itu enggak? Ibu bapak tahu seluk beluknya? Banyak di sini yang ikut jamaah sini yang sudah wafat. Wah, cap jempol. Enggak ada kecap nomor 2, enggak ada. Nomor 1 saya yang tanggung jawab. Jadi seakan-akan teman-temannya dalam video ini Bapak Gufron ini setara dengan Tuhan karena sudah berani melarang malaikat munkar dan nakir menanyai si mayit. Padahal sudah jelas teman-temannya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kita itu pasti akan ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Kebayang nggak tuh betapa menyimpangnya, bisa melawan perintah Tuhan. Malaikat itu melakukan sesuatu karena perintah Allah, taat kepada Allah. Tapi Gufron ini ngaku bisa melarang malaikat untuk menaati Allah. Lihat dulu, munkar nakir. Jangan tanya-tanya, ini urusan saya. Selesai. Dia memberi jaminan kepada semua jamaahnya untuk terbebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Ini kalau dibiarkan lama-lama Gufron bisa ngaku nabi, bahkan bisa ngaku Tuhan juga tuh dia. Tapi kalau sudah dicampuri dengan ketemu malaikat, bahaya, besok ngaku nabi orang itu. Jangan percaya kalau sudah ngomong-ngomong gitu. Banyak sekali penyimpangan yang berbahaya dari Gufron ini. Bahkan pernah ada di suatu pengajian itu buka sesi tanya jawab dan narasumbernya itu Gufron. Ada jamaah yang bertanya, agama-agama lainnya masuk surga juga atau tidak, dan jawabannya nih coba dengerin. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam bah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk, karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Kacau. Bagaimana mungkin dalam sebuah pengajian membuka sesi tanya jawab dan narasumbernya orang seperti Gufron ini? Dan yang dibahas ini masalah akidah juga. Katanya semua umat beragama selain Islam juga masuk surga, punya surganya masing-masing. Astagfirullahalazim. Padahal jelas sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-6, itu jelas sekali teman-teman. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi Allah tidak hanya menyatakan orang kafir akan masuk neraka, melainkan Allah menyatakan orang kafir masuk neraka dan kekal di dalamnya, khalidina fiha. Ini kurang jelas apa nih dalil ini. Bahkan Allah tegaskan lagi, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Makhluk yang paling jahat, paling buruk itu adalah makhluk yang diciptakan dengan akal tapi tidak mau menyembah kepada Allah. Sudah sebegitu terangnya penyimpangan dari Gufron ini, tapi masih didiamkan juga sama MUI. Wah, saya nggak paham apa yang terjadi dengan MUI, teman-teman. Sedang sibuk apakah orang-orang yang ada di MUI? Minimal MUI Banten belum terdengar sampai saat ini suaranya. Nggak tahu nanti ya setelah video ini dibuat. Ini teguran saya kepada Pak Kiai, ulama-ulama, ustaz-ustaz pondok. Bagaimana mungkin orang seperti ini dibiarkan bercakap secara terbuka dan berleluasa, membuat dakwaan-dakwaan yang begitu besar. Na'udzubillahi min zalik, menulis buku 500 buah yang ada ditulis dalam bahasa Suryani, ada ditulis dalam bahasa Ibrani, dan dengan beraninya bercakap merapu dalam bahasa Arab, sehingga terdapat beberapa orang yang cuba lagi nak mempertahankan perkara yang tidak dipertahankan itu. Ini menunjukkan kita sedang sakit. Semoga dengan bersuaranya saudara sesama muslim kita di Malaysia menjadi perhatian penegak hukum di Indonesia, menjadi perhatian juga oleh lembaga-lembaga keagamaan yang berwenang dalam hal ini memberikan fatwa seperti MUI dan lainnya. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.